Setiap hari, jutaan orang berangkat kerja dengan satu harapan sederhana, pulang dengan selamat. Tapi kenyataannya, tidak semua orang kembali dalam kondisi yang sama. Kecelakaan kerja bukan hanya angka statistik. Itu adalah ayah yang tidak pulang. Itu adalah ibu yang kehilangan tangan. Itu adalah keluarga yang hidupnya berubah selamanya. Dan yang paling menyakitkan, banyak dari kecelakaan itu sebenarnya bisa dihindari. Hari ini kita akan membahas beberapa cerita nyata kecelakaan kerja yang seharusnya tidak terjadi. Kita tidak menyalahkan. Kita belajar. Karena keselamatan bukan hanya prosedur. Keselamatan adalah tanggung jawab. Cerita 1, helm yang dianggap sepele. Tidak menggunakan APD dengan benar. Tahun 2019, di sebuah proyek konstruksi bertingkat, seorang pekerja berpengalaman, sebut saja namanya Rudi, sudah 12 tahun bekerja di proyek. Hari itu terlihat biasa. Target mepet. Pekerjaan dikejar. Rudi melepas helmnya karena merasa cuma sebentar. Hanya ingin mengecek posisi bekisting. Di atasnya, pekerja lain sedang memindahkan besi. Satu baut kecil jatuh. Kecil, tapi jatuh dari lantai 8. Baut itu menghantam kepala Budi. Tanpa helm, ia tidak langsung meninggal, tapi mengalami cedera otak serius. Semua orang bilang, kalau saja helmnya dipakai. APD bukan formalitas. Bahaya jatuh dari ketinggian sekecil apapun tetap berisiko. Unsafe behavior karena terburu-buru. Cerita 2, listrik yang dianggap mati. Tidak melakukan lockout tagout, LOTO. Seorang teknisi listrik melakukan perbaikan panel. Ia yakin arus sudah dimatikan. Tapi tidak ada prosedur penguncian resmi. Tidak ada label. Tidak ada verifikasi ulang. Rekan kerja lain mengira mesin sudah siap produksi. Tombol dinyalakan. Ledakan kecil terjadi. Flash arc. Teknisi tersebut mengalami luka bakar 40% tubuhnya. Analisa. Pentingnya LOTO. Verifikasi nol energi dan komunikasi antar tim. Cerita 3, bekerja di ketinggian tanpa safety harness. Seorang pekerja maintenance naik ke atap gudang. Tinggi hanya 5 meter. Tidak usah pakai harness, cuma sebentar. Atap fiber rapuh. Patah. Ia jatuh. Tulang belakang patah. Lumpuh permanen. Analisa. Ketinggian 1,8 m tetap wajib proteksi. Jangan pernah kompromi dengan waktu.
Cerita 4, mesin tanpa pengaman. Di sebuah pabrik, pelindung mesin dilepas karena dianggap menghambat produksi. Seorang operator mencoba membersihkan sisa material. Tangan tersangkut roller. 3 detik. Cukup untuk kehilangan lengan. Analisa. Machine guarding. Safety versus produktivitas. Bahaya normalisasi risiko. Faktor utama kecelakaan kerja. Unsafe action, tindakan tidak aman. Unsafe condition, kondisi tidak aman. Tekanan target. Budaya, sudah biasa. Kurangnya supervisi. Overconfidence pekerja senior. Kecelakaan jarang terjadi karena satu kesalahan besar. Biasanya karena banyak kesalahan kecil yang dibiarkan. Bagaimana mencegahnya? 1. Toolbox meeting yang efektif. Toolbox meeting, TBM, yang efektif adalah briefing keselamatan kerja singkat sebelum pekerjaan dimulai agar pekerja memahami risiko dan cara kerja aman di lapangan. Berikut cara membuat toolbox meeting efektif. Singkat tapi jelas. Durasi ideal 5-15 menit. Fokus pada pekerjaan hari itu. Jangan terlalu teori panjang. Bahas risiko pekerjaan hari ini. Contoh, pekerjaan lifting kren. Kerja di ketinggian. Area licin atau sempit. Potensi tertimpa atau tersandung. Tanyakan, bahaya apa yang kemungkinan terjadi hari ini? Gunakan bahasa sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dipahami semua pekerja, bukan istilah terlalu teknis. Libatkan pekerja, interaktif. Jangan hanya supervisor bicara. Contoh, tanya pengalaman pekerja. Minta pendapat risiko kerja. Ingatkan APD wajib. Contoh, helm safety. Safety shoes. Sarung tangan. Rompi reflektif. Safety harness, jika perlu. Bahas kejadian atau near miss. Contoh, hampir terpeleset kemarin. Material jatuh. Alat rusak. Ini membuat pekerja lebih sadar risiko nyata. Tutup dengan pesan keselamatan. Contoh, kerja cepat boleh, tapi harus tetap selamat. Contoh susunan toolbox meeting. 1. Salam pembuka. 2. Jenis pekerjaan hari ini. 3. Identifikasi bahaya. 4. Pengendalian risiko. 5. APD wajib. 6. Tanya jawab. 7. Doa penutup. 2. Stop Work Authority. Stop Work Authority, SWA, adalah hak setiap pekerja untuk menghentikan pekerjaan sementara jika melihat kondisi tidak aman atau berbahaya, tanpa takut dikenakan sanksi. Tujuannya untuk mencegah kecelakaan kerja sebelum terjadi insiden. Stop Work Authority berarti, siapapun di area kerja boleh mengatakan, stop, ketika ada potensi bahaya serius. Bukan hanya HSE atau supervisor, tetapi operator,
rigger, driver, helper, kontraktor, tamu kerja di area proyek. Kapan stop work authority digunakan? Contoh kondisi: APD tidak lengkap, cuaca buruk, angin kencang saat lifting, peralatan rusak tidak layak, area kerja tidak steril, orang berada di bawah beban angkat, izin kerja, permit, belum ada, kondisi pekerja tidak fit. Langkah melakukan stop work authority: hentikan pekerjaan dengan aman. Informasikan ke supervisor HSE. Jelaskan bahaya yang ditemukan. Amankan area kerja. Perbaiki kondisi tidak aman. Pekerjaan dilanjutkan setelah dinyatakan aman. Prinsip stop work authority: tidak boleh ada hukuman bagi pekerja yang stop kerja karena alasan safety. Keselamatan lebih penting dari target pekerjaan. Semua pekerja wajib saling mengingatkan. Contoh kalimat stop work authority di lapangan: stop dulu pekerjaan lifting, ada orang masuk radius bahaya. Atau pekerjaan dihentikan sementara, sling terlihat rusak. 3. Safety culture. Safety culture, budaya keselamatan kerja, adalah sikap, kebiasaan, dan cara berpikir semua orang di tempat kerja yang selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan. Artinya, keselamatan bukan hanya aturan, tetapi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Ciri safety culture yang baik: pekerja memakai APD tanpa disuruh, berani menegur jika ada kondisi tidak aman, melaporkan near miss atau bahaya, menggunakan stop work authority jika perlu. Supervisor memberi contoh kerja aman. Target kerja tidak mengalahkan keselamatan. Elemen utama safety culture: 1. Leadership commitment. Manajemen dan supervisor memberi contoh safety. 2. Awareness, kesadaran. Semua pekerja paham risiko kerja. 3. Communication. Safety sering dibahas melalui toolbox meeting, safety briefing, safety talk. 4. Participation. Semua pekerja ikut terlibat menjaga keselamatan. 5. Continuous improvement. Belajar dari insiden, near miss, audit safety. Contoh safety culture di lapangan: operator cek alat sebelum kerja, area kerja dirapikan, housekeeping, lifting mengikuti prosedur, melapor jika sling rusak, tidak bekerja saat kondisi lelah atau tidak fit. Tingkatan safety culture umum. Reactive safety diperhatikan setelah kecelakaan. Dependent safety karena diawasi atasan. Independent safety karena kesadaran sendiri. Interdependent saling menjaga keselamatan tim. Target perusahaan biasanya interdependent safety culture. 4. Near miss reporting. Near miss reporting adalah pelaporan kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan tetapi belum menimbulkan cedera atau kerusakan.
Tujuannya supaya kejadian yang sama tidak berubah menjadi kecelakaan serius di kemudian hari. Pengertian near miss. Near miss hampir terjadi kecelakaan. Contoh, material hampir jatuh tapi sempat ditahan. Pekerja hampir terpeleset di lantai licin. Sling hampir putus saat lifting. Forklift hampir menabrak pekerja. Tidak ada korban, tetapi potensi bahaya sangat besar. Kenapa near miss harus dilaporkan? Mencegah kecelakaan besar. Mengetahui sumber bahaya lebih awal. Perbaikan sistem kerja. Meningkatkan safety culture. Banyak kecelakaan besar diawali dari near miss yang tidak dilaporkan. Cara melakukan near miss reporting. Amankan area jika masih berbahaya. Laporkan ke supervisor atau HSC. Jelaskan kejadian yang terjadi. Sebutkan lokasi dan waktu kejadian. Dokumentasi, foto jika ada. Lakukan tindakan perbaikan. Contoh near miss di proyek. Baut jatuh dari ketinggian tapi tidak kena orang. Kabel listrik terbuka di jalur jalan pekerja. Kren overload hampir terjadi. Tangga goyang saat digunakan. Contoh laporan near miss sederhana. Tanggal 28 Februari 2026. Lokasi, area lifting yard. Kejadian, sling terlihat hampir putus saat pengangkatan material. Potensi bahaya, material jatuh menimpa pekerja. Tindakan, pekerjaan dihentikan dan sling diganti. Prinsip near miss reporting. Tidak menyalahkan pekerja, no blame culture. Semua laporan dihargai. Lebih cepat dilaporkan lebih baik. 5. Audit APD. Audit APD, alat pelindung diri, adalah kegiatan pemeriksaan untuk memastikan pekerja menggunakan APD yang benar, lengkap, dan dalam kondisi layak pakai sesuai risiko pekerjaan. Tujuannya untuk mencegah cedera kerja dan memastikan aturan keselamatan dipatuhi. Tujuan audit APD: memastikan pekerja memakai APD sesuai standar, mengetahui APD rusak atau tidak layak, meningkatkan disiplin keselamatan kerja, mengurangi kecelakaan kerja. Contoh APD yang diaudit: helm safety, safety shoes, sarung tangan kerja, kacamata safety, rompi reflektif, earplug earmuff, masker respirator, safety harness, kerja di ketinggian. Hal yang dicek saat audit APD: 1. Kelengkapan. Apakah APD sesuai pekerjaan? 2. Kondisi APD. Helm retak atau tidak? Sepatu sobek? Harness masih layak? Tali pengaman tidak rusak? 3. Cara penggunaan. Helm dipakai benar, chin strap terpasang, harness terikat ancor pan, sarung tangan sesuai pekerjaan. 4. Kepatuhan pekerja. Dipakai terus selama bekerja atau tidak? Contoh checklist audit APD: helm safety digunakan, safety shoes standar, rompi reflektif dipakai,
sarung tangan sesuai pekerjaan. APD tidak rusak. APD bersih dan layak. Langkah melakukan audit APD. Inspeksi area kerja. Observasi pekerja langsung. Catat temuan, aman tidak aman. Berikan teguran atau edukasi. Laporkan hasil audit. Contoh temuan audit. Helm tidak dipakai. Chin strap tidak dikunci. Sepatu bukan safety shoes. Harness kadaluarsa. 6. Leadership by example. Leadership by example adalah kepemimpinan dengan cara memberi contoh langsung melalui tindakan, terutama dalam keselamatan kerja, safety. Artinya, pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi melakukan sendiri perilaku yang benar. Pengertian dalam safety. Supervisor, manager, atau leader menunjukkan perilaku kerja aman terlebih dahulu, sehingga pekerja ikut mencontoh. Karena di lapangan biasanya, pekerja lebih melihat tindakan daripada mendengar perintah. Contoh leadership by example di area kerja. Selalu memakai APD lengkap saat masuk area kerja. Ikut hadir toolbox meeting tepat waktu. Menggunakan prosedur kerja aman. Menghentikan pekerjaan tidak aman, stop work authority. Menegur dengan cara baik jika ada pelanggaran safety. Ikut inspeksi lapangan. Dampak positif leadership by example. Pekerja lebih disiplin safety. Safety culture meningkat. Mengurangi pelanggaran aturan. Kepercayaan tim meningkat. Kecelakaan kerja menurun. Contoh situasi nyata. Leader menyuruh pakai helm tapi dia sendiri tidak pakai, pekerja ikut melanggar. Leader selalu pakai APD lengkap, pekerja otomatis mengikuti. Prinsip leadership by example. Walk the talk, sesuai ucapan dan tindakan. Konsisten setiap waktu. Peduli keselamatan tim. Aktif di lapangan, visible leadership. Contoh pesan safety leadership. Keselamatan dimulai dari pemimpin. Jika kita kerja aman, tim juga akan kerja aman. Target bisa ditunda. Produksi bisa dikejar besok. Tapi nyawa tidak bisa diganti. Jangan pernah merasa kebal. Jangan pernah merasa sudah ahli. Pulanglah dengan selamat. Karena seseorang di rumah menunggu. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Jika Anda seorang supervisor, jadilah pemimpin keselamatan. Jika Anda seorang pekerja, lindungi diri Anda. Karena kecelakaan kerja bukan takdir. Banyak dari mereka sebenarnya bisa dihindari. Terima kasih.